Bante, izin bertanya Bante. Hmm. Pelimpahan jasa yang kita lakukan sendiri sama pelimpahan jasa yang dipimpin oleh anggota Sangha itu sama nggak kekuatannya? Karena kekuatan orang tuh maklum menerimanya sama nggak kekuatannya? Istilahnya dulu ya. Pelimpahan jasa dilakukan oleh masing-masing. Sangga tidak memimpin pelimpahan jasa, sebatas sebagai membacakan syair pengantar pelimpahan jasa yang diteruskan dengan membacakan anumodana kata. Anumodana artinya turut kalimat-kalimat yang menunjukkan rasa turut bersukacita atas kebajikan yang telah dilakukan. Oleh karena pelimpahan jasa bagaimanapun itu adalah urusan pribadi masing-masing, ya sesungguhnya kualitas-kualitas yang ada dalam batin seseorang itulah yang menentukan. Hanya memang dengan adanya biku atau sangga yang mengucapkan syair pengantar pelimpahan jasa, termasuk juga beranumodana, akan memberikan dorongan spiritual dalam kita mengarahkan hal-hal bajik kita kepada orang-orang yang kita tuju, yang kita maksud, yang kita arah. Juga ya, meskipun di pustaka-pustaka Buddhis ada yang juga mencantumkan bahwa ya lengkapnya itu seseorang berbuat baik kemudian mengarahkan kebajikannya kepada mendiang leluhur atau siapapun yang dituju, yang diarah. Dan yang ketiga, sangga beranumodana. Ya, tapi itu juga sebatas menyatakan sebuah lengkapnya tindak pelimpahan jasa itu seseorang lakukan. Secara signifikansinya adalah nilai-nilai batiniah yang kita arahkan kepada para mendiang. Ya, itu yang signifikan atau yang utama. Ya, yang utama ini ya, bukan berarti cukup dengan itu dan tidak perlu ada kelengkapan yang lain. Kalau ada ya tentu lebih bagus. Tetapi ya signifikansinya itu tetap ada di sana. Dalam pengarahan batin ke mendiang dalam rangka pelimpahan jasa kepada mereka. Itu. Jadi Bante, kalau pelimpahan jasa kayak kita sekarang lagi buat satu kebajikan gitu langsung limpahkan jasa, atau kita kumpulin nanti malam ibarat kita mau tidur kita bawa limpahkan jasa terus kayak seharian kebajikan yang kita lakukan kita malam aja baru limpahkan, itu sama nggak? Ya, di saat merasa melakukan kebajikan apa yang dinilai cukup mencolok, ya boleh saja langsung setelahnya
Untuk malam, kalau mau melakukan pelimpahan jasa ulang, yaitu mengaitkan semua hal baik yang sepanjang hari dan malam telah lakukan, ya tidak jelek juga kalau mau melakukan. Yang penting bukan pelimpahan jasanya, tetapi adalah sikap hati kita juga ya. Jangan sampai kita terlalu terikat, terlalu mencemaskan keberadaan para mendiang, sehingga ya kehidupan kita menjadi tidak begitu wajar. Begitu. Yang ya dihantui oleh rasa khawatir ya terhadap para mendiang, siapa begitu, untuk setiap kali atau mengupayakan untuk ada hal baik yang diperuntukkan, ya sengaja diperuntukkan untuk pelimpahan jasa. Ya sekali lagi itu semua tidak jelek, yaitu hal yang baik maksudnya. Tapi jangan juga berlebihan dalam membuat suasana hati sampai ya menjadi khawatir. Ya. Terus menjadi terpancang. Itu nanti justru akan menimbulkan hal-hal yang kurang begitu positif dalam batin. Ya yang normal saja, yang normal, jangan sampai terlalu terpancang apa bagaimana. Tetap saja itu adalah tentu sebuah kebaikan, ya pelimpahan jasa itu. Sehingga ya, tambahan lagi sedikit, pelimpahan jasa, ya, satu sisi adalah upaya untuk membuat para mendiang sejauh yang bisa kita lakukan sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita untuk bisa bahagia. Satu sisi yang lain, pelimpahan jasa itu adalah upaya kebajikan yang dilakukan oleh diri dan juga demi kebahagiaan bagi diri juga. Nah, dan karena itu adalah hal yang bertujuan membuat diri ini bahagia, tidak semestinya ya melakukannya dengan secara takhyul, secara di luar akal, jauh di atas akal. Yang rasional saja, kalau hatiku penuh dengan hal baik, karena telah melakukan kebaikan, termasuk juga berbagi manfaat kepada mereka yang berjasa padaku, mereka yang aku hargai, yang aku patut untuk berikan rasa bakti dan cinta. Semua itu adalah hal yang baik, hal yang putih, hal yang menyenangkan. Ya, begitu. Ada pertanyaan susulan terkait topik ini, silakan. Ya, itu salah satu hal yang perlu ditekankan ke dalam diri kita masing-masing. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk juga sesungguhnya keburukan yang dilakukan juga, jangan terlalu dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang di luar akal, di atas akal, yang ya sifatnya itu imajinatif terlalu. Meskipun dengan mengarahkannya ke hal-hal yang sifatnya mistis, yang superstitious, takhayul,
itu juga bisa mendorong orang dalam takut akan keburukan, berbondong-bondong melakukan kebaikan. Memang, tetapi sesungguhnya hal itu kurang mendidik. Kebaikan dilakukan karena dasar pemikiran secara cerdasnya, termasuk menghindari keburukan juga didasari oleh pemikiran secara cerdasnya. Kalaupun sampai telah melakukan keburukan, yaitu mesti disikapi dengan ya hal yang normal-normal, yang logis, bukan sesuatu yang mistis. Oleh karena dalam kita hidup kan tidak selalu bisa siaga dalam hal yang bajik, tetapi masih juga diwarnai, diliputi meskipun hal yang sedikit, hal yang kecil, yaitu hal-hal negatif, hal buruk, yang kita karena lalai atau karena sebab lain ya telah melakukannya, sehingga kita tidak membentuk satu suasana hati yang penuh dengan kegelapan oleh ketakhayulan itu, oleh keberadaan di luar akal, di atas akal. Karena di luar akal ya tidak ada, dalam akal ya bingung, nggak bisa pikir. Demikian pula kalau di atas akal ya nggak bisa pikir, karena memang tidak dalam koridor itu, pikiran itu, akal itu untuk memikirkannya. Cukup ya, Anda mau tanah. Nah, melakukannya dengan hati yang baik, rasa yang baik, pikiran yang baik, pikiran yang cerdas, yang bijaksana dalam ya, melimpahkan jasa kebajikan masing-masing. Yatha wariwaka pura paripurenti sagarang